Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Berada di replika bait suci Dor Bolaang, Lembek Bitung. Renungan harian keluarga 2 Korintus 10 ayat yang ke-6. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena hari ini kami lagi boleh diberi kesempatan untuk merenungkan firman. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami maksud dan kehendak Tuhan melalui firman. Kami sambut firman kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus 10 ayat 6 berkata begini. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Renungan harian keluarga dengan tema hukum kedurhakaan dengan kasih Kristus. Saudara, kedurhakaan berarti tidak patuh kepada perintah Tuhan. Kedurhakaan sama dengan ketidaktaatan. Ayat yang ke-6 firman Tuhan kita bicara tentang ketidaktaatan dan ketaatan. Di sini Paulus dimintakan oleh jemaat Korintus untuk menghukum orang-orang durhaka, orang-orang yang tidak taat. Siapa mereka? Yaitu pengajar-pengajar sesat atau guru-guru palsu yang telah menyesatkan mereka. Paulus mengatakan bahwa ia siap, ia mau menghukum mereka. Orang-orang yang tidak taat itu. Tetapi syaratnya, mereka dulu yang harus taat penuh kepada Kristus. Artinya, orang harus bisa memenuhi syarat dalam hal ketaatan. Baru ketidaktaatan itu mendapatkan hukuman. Karena untuk meniadakan ketidaktaatan, harus ada ketaatan dulu. Atau untuk menghukum orang-orang yang tidak taat, dibutuhkan orang-orang yang taat. Bahasa sederhananya, Paulus mau bilang kepada jemaat-jemaat di Korintus, bagaimana mungkin kamu menuntut aku untuk menghukum orang-orang yang tidak taat, para penyesat itu, kalau kamu sendiri pun belum taat. Seringkali itu yang terjadi kepada banyak orang, di mana menuntut orang lain harus taat, sementara ia sendiri belum taat. Menuntut orang lain untuk berbuat baik, berbuat benar, tetapi ia sendiri hidupnya belum benar. Sebab syarat membenarkan orang lain adalah benarkanlah dulu diri kita sendiri. Karena dengan kita bisa kasih contoh dan teladan, maka tuntutan kita kepada orang lain akan dapat didengar dan dapat diterima dengan baik.
orang akan mengatakan, "Siapa kamu? Kamu tidak cocok mengatakan itu, karena kamu sendiri tidak melakukannya." Bila seperti ini pasti akan ada penolakan. Artinya, semua harus dimulai dari diri kita sendiri, baru kepada orang lain. Bereskanlah dulu diri sendiri, baru menuntut orang lain. Saudara, yang pasti ketidaktaatan harus disingkapkan. Makanya Paulus memberi jemaat Korintus kesempatan untuk mengoreksi diri. Terkadang kita ini perlu memberi orang waktu untuk berubah, atau perlu memberi orang waktu untuk taat. Namun kita tidak dapat mengabaikan dosa dalam hidup kita maupun dalam kehidupan orang lain. Kita membutuhkan kebenaran. Makanya perlu dosa disingkapkan. Kita perlu dikoreksi dan ditegur. Namun kita dapat melakukannya dengan kelemah lembutan, dengan keramahan, serta dengan pengendalian diri. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dan Paulus melakukan apa yang dicontohkan oleh Yesus. Sehubungan dengan tema kita, hukum kedurhakaan dengan kasih Kristus. Artinya bahwa Paulus tahu bahwa dengan teguran, memakai cara-cara yang kasar, yang keras, yang emosian, akan sulit untuk didengar. Sebaliknya menegur orang dengan cara yang penuh dengan keramahan, kelemah lembutan, akan mudah didengar dan diterima teguran itu. Di sini firman Tuhan kita mengajarkan bahwa cara menegur orang harus dengan kasih. Karena kasih yang bisa mendatangkan perubahan bagi orang yang durhaka atau orang yang tidak taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat firman yang boleh kami dengarkan di saat ini, yang menjadi perenungan kami sepanjang hari ini. Melalui kitab 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6. Kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, diberi kemampuan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami di sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Tuhan Yesus memberkati.